Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Hari ini Sabtu tanggal 11 Januari 2025, Masika berada di kantor desa Bantarwaru. Ikuti perjalanan Masika dalam menelusuri dan membuka wawasan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bantarwaru adalah nama sebuah desa yang berada di Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bantarwaru menurut bahasa terdiri dari dua kata. Yang pertama bantar dan kata yang kedua waru. Bantar adalah hutan, sedangkan waru adalah pohon waru. Menurut istilah, kata Bantarwaru diambil dari sejarah asal muasal berdirinya desa tersebut, di mana pada tahun 1482 Masehi, orang pertama yang singgah di hutan waru sekarang menjadi Bantarwaru yang bernama Syekh Ngora dan Syekh Bentong. Akan tetapi, mohon maaf sebelumnya kepada penulis mengenai sejarah Bantarwaru ini, karena ditulis bahwasannya pada tahun 1482 Masehi di desa Kedongdong diadakan pesta Raja Para Demang dan Kompeni Belanda yang menjadi raja atau sultan di Kesultanan Cirebon, waktu itu bernama Kesultanan Pakungwati. Di sini mohon maaf, Masika akan kritiki karena pada tahun 1482 Belanda belum masuk ke Indonesia, karena Belanda memasuki Indonesia pada tahun 1596 Masehi ketika Cornelis de Houtman, seorang pelaut Belanda, tiba di Banten, Jawa Barat pada waktu itu. Namun, perluasan pengaruh dan kolonialisme Belanda secara resmi dimulai pada tahun 1602 Masehi, yakni didirikannya VOC, Perusahaan Dagang Belanda. Sedangkan mengenai kesultanan di Cirebon, yakni Kesultanan Pakungwati, yang dituliskan dalam blog tersebut seperti Wikipedia dan hampir semua blog yang membahas tentang sejarah desa Bantarwaru seperti demikian. Bahwasanya pada tahun 1482 di desa Kedongdong diadakan pesta Raja Para Demang dan Kompeni Belanda yang menjadi raja atau sultan di Kesultanan Cirebon, waktu itu bernama Kesultanan Pakungwati. Kita tahu Pangeran Walangsungsang, yakni putra dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, tiba di Cirebon pada abad ke-15 bersama adiknya Nyi Mas Rara Santang. Mereka membangun Pedukuhan Cirebon yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Cirebon. Walangsungsang menikah dengan Nyi Mas Indang Gelis dan memiliki anak, salah satunya adalah Nyi Mas Pakungwati, yang kemudian menikah dengan Sunan Gunung Jati. Pangeran Walangsungsang juga dikenal sebagai Tumenggung Cirebon pertama dan memerintah Cirebon dari tahun 1460 hingga 1479 Masehi. Artinya, pada tahun 1482 pun bukan Pangeran Walangsungsang, melainkan sudah digantikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati. Adapun mengenai sejarah dari Buyut Sidum ini, yang lokasinya di desa Bantarwaru,
Masika sudah membuat video sebelumnya, yakni tentang sejarah Buyut Sidum. Jadi, mohon maaf, Masika tidak menyampaikan secara detail tentang sejarah dari desa Bantarwaru. Karena jika dilihat dari tahun, sangat rancu sekali. Belanda belum datang ke Indonesia, tapi di cerita tersebut, Belanda sudah datang ke Indonesia. Bahkan di desa Kedongdong. Padahal, jika kita lihat sejarah sebelumnya tentang Kedongdong, yakni adanya perang Kedongdong, itu terjadi pada tahun 1802 sampai 1818 Masehi, di mana perang ini merupakan perlawanan rakyat Cirebon terhadap penjajahan Belanda yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Bagus Rangin, Bagus Jobin, dan Bagus Serit. Mereka melawan kebijakan pajak yang memberatkan dan praktik-praktik penindasan yang dilakukan Belanda. Perang ini berlangsung dalam 2 fase, yaitu tahun 1802 Masehi sampai 1812 Masehi. Dan fase yang kedua adalah tahun 1816 Masehi sampai 1818 Masehi dan melibatkan ribuan rakyat yang merasa muak dengan perlakuan tidak adil dari pihak kolonial Belanda. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk yang menyaksikan dan mendengarkan video ini. Mohon maaf bila Masika tidak setuju dengan cerita atau sejarah dari desa Bantarwaru ini yang sudah tersebar di media sosial atau kita sebut Google. Mohon kiranya penulis untuk mengoreksinya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.